beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir. Hari akhir iman sudah kita bahas sampai ke surga. Jadi udah timbangan, udah ditimbang, udah diamal semua, dan neraka, ada surga, ada semuanya. Ya. Nah, sekarang sampai ke rukun iman ke-6. Apa itu? Qadha dan qadar. Kaifal i'tiqadu bil qada'i wal qadar. Bagaimana kita meyakini tentang qadha dan qadar? Wa annata kita anna jami'a afalil ibad sawa'un kanat ikhtiyariyah misal qiyam wal qut wal jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya semua perbuatan manusia sawa'un kanat ikhtiyariyatan, baik perbuatan itu termasuk ikhtiar sendiri, seperti misal qiyam berdiri, wal qu'ud duduk, wal akli makan, wasyurbi minum, wattirariyatan ataupun yang sifatnya terpaksa, ittirar terpaksa, misal wuqu'i kainah jatuh, sedot pintu, itu kan nggak ada yang mau kan, itu terpaksa kan ya. Orang jatuh itu karena keinginan sendiri atau terpaksa? Terpaksa, ya kan? Jatuh terpaksa. Kalau jatuh cinta, keinginan sendiri itu ya. Jatuh itu semua biiradatillahi ta'ala, jelas terjadi karena iradah, karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa takdirihi liha, dan takdirnya itu sejak zaman azali. Ya. Wa ilmihi biya qabla waqtiha, dan Allah udah tahu sebelumnya. Jadi kalau siapa yang mau jatuh itu Allah udah tahu ya, biarpun jatuhnya itu apa. Kita pahamin dulu ya. Sebelum kita langkah jauh kita pahamin dulu. Ada dua namanya qadha sama qadar. Harus tahu dulu, qadha itu apa? Qadha itu apa? Qadha bukan kodok bukan ya. Qadha itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak sebelum Allah ciptakan alam semesta. Artinya ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi belum ada itu sudah diciptakan. Mau jadi apa? Besok itu Fahrul itu mau jadi apa? Itu sudah ada, padahal belum ada itu. Nah, lah itu namanya qadar. Itu perwujudan qadha. Wujud dari qadha. Itu namanya qadha. Atau kita sebut namanya takdir ya, kita sering sebut namanya takdir. Perwujudan ketentuan Allah tadi atau qadha tadi itu namanya takdir atau qadar. Kita lihat. Jadi kita yakin apa yang kita lakukan semua itu biqadari ta'ala. Karena qadarnya Allah Ta'ala. Lalu orang nanya, idza kana Allah Ta'ala huwal khaliqu li jami' afal abdi, afala yakunul abdu hina idin majburun. Ada yang nanya begitu. Fi jami' afalihi wal mahbur la yastahiqu thawaba wal iqab. Apa jawabnya? Kala la yakunul abdu mahburan di annahu iradatun khususiyah yaqdiru ala sarfiyah. Jadi kalau semua perbuatan kita ini, yang makan, yang minum, yang kita duduk di sini, yang kita apapun yang kita lakukan, termasuk yang kita nggak suka itu adalah kehendak Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang tentukan.
Apakah tidak berarti ini bahwa kita ini dipaksa dong sama Allah? Ya kalau yang enak, kalau yang nggak enak. Kita ini dipaksa dong sama Allah dalam perbuatan, seluruh perbuatan kita ini. Padahal kalau orang dipaksa itu nggak ada kaitannya pahala sama dosa. Kenapa saya berdosa, salah kemudian disiksa? Kalau itu semua Allah yang menentukan. Ayo dong. Dipaksa apa enggak? Jawab enggak nih? Dijawab enggak? Jawab dong, saya coba. Dan kalau nggak dijawab repot. Kalah. Tidak. Ini kita tidak dipaksa. Kenapa? Ini bahasa. Jawabannya adalah la yakunul abdu majburun. Seorang hamba itu tidak dipaksa. Li'anna lahu iradatan juz'iyah. Karena kita semua itu dikasih oleh Allah, itu sifatnya Allah. Allah punya sifat wujud. Kita juga wujud. Ya. Cuman bedanya yang punya Allah sama kita berbeda. Allah punya sifat qidam. Terdahulu. Kita juga terdahulu, tapi tidak maha dahulu. Kita terbatas pendahulunya. Ya, misalnya kalau saya bilang sama anak saya ini lebih dulu daripada kamu, tapi saya akan dikalahkan oleh bapak saya, akan dimentahkan lebih dulu saya, begitu kata bapak saya. Itu artinya di situ kita kebentur, kita